Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Kamis 7 November 2024. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Yanto Idorwai. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Kita awali dari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Saudara Polres Kaimana bakal menggerakkan ratusan personilnya untuk pengamanan debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kaimana tahun 2024 yang akan berlangsung pada Sabtu 9 November 2024 di Gedung Olahraga Triton Kaimana. Polres Kaimana, AKP Suban Ohoimas, kepada TVRI Papua Barat mengatakan, menjelang pemilihan kepala daerah, Polres Kaimana menyiapkan sebanyak 270 personil untuk mengawal jalannya tahapan kampanye paslon bupati dan wakil bupati Kaimana hingga pemilihan berlangsung. Lebih lanjut kata Suban, untuk pengamanan debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kaimana, pihaknya menyiapkan sebanyak 135 personil, ditambah 50 BKO dari Polda Papua Barat dan 30 BKO Brimob. Sesuai dengan surat perintah Bapak Kapolres Kaimana, kurang lebih ada 270 personil yang kita terjunkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, tentu dengan beberapa tahapan-tahapan yang kita sesuaikan. Dan nanti di kegiatan debat kandidat yang nanti dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10, ini kita akan menerjunkan kurang lebih 135 personil, ditambah dengan 50 personil BKO Staf Polda dan 30 personil BKO Brimob yang nanti melaksanakan kegiatan pengamanan, kegiatan debat kandidat yang dilaksanakan di GOR Kaimana. Secara keseluruhan, situasi Kabupaten Kaimana saat ini masih aman dan kondusif, khususnya tahapan kampanye yang berjalan di lapangan dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kaimana. Belum ada hal yang bersifat menonjol atau mengganggu aktivitas kampanye antara kedua pasangan calon. Dengan situasi Kamtimas sampai dengan hari ini dalam keadaan aman, kemudian kondusif, bahwa secara keseluruhan rangkaian tahapan pemilu kada khususnya untuk kegiatan kampanye yang berjalan di lapangan tidak ada hal-hal yang sifatnya menonjol atau mengganggu aktivitas kampanye. Ini semua karena kerjasama yang baik-baik itu dari masing-masing paslon, kemudian masing-masing pendukung, termasuk dengan masyarakat yang sudah sangat cerdas, kemudian betul-betul memahami bahwa kegiatan ini adalah pesta demokrasi yang menjadi tanggung jawab bersama untuk sama-sama menjaga situasi Kamtimas di Kabupaten Kaimana. Dari Kaimana, Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara melantik 1.190 kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, Ketua KPU Kabupaten Manokwari berharap distrik Manokwari Barat dapat menjadi indikator pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara yang aman dan lancar. Sumpah janji dan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari sedistrik Manokwari Barat berlangsung di Aula Universitas Papua pada Kamis 7 November 2024. Sebanyak 1.000 lebih KPPS menggunakan baju hitam putih hadir mengikuti acara tersebut. Sidarman, Kepala Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Kabupaten Manokwari dalam arahannya mengatakan kepada KPPS yang telah dilantik yang akan tersebar di distrik Manokwari Barat harus bekerja dengan baik sebagai daerah yang memiliki DPT terbesar di Kabupaten Manokwari. Kepada Bapak Ibu semua penyelenggara, 1.190 petugas KPPS yang ada nanti di seluruh distrik Manokwari Barat. Saya yakin distrik Manokwari Barat bisa untuk itu. Karena Bapak Ibu semua, TPS terbesar, jumlah DPT terbesar itu ada di distrik Manokwari Barat. Satu Manokwari Barat ini bisa berbanding 3 kabupaten. Bayangkan, satu distrik Manokwari Barat itu sebanding dengan hampir 3 kabupaten. Pegaf, Mansel, Wondama, kalau di Banggago itu adalah distrik Manokwari Barat.
Sehingga satu kebanggaan jika proses pilkada nanti, proses penggusuran, pemungutan dan penghitungan suara di TPS nanti tanggal 27 November di distrik Manokwari Barat itu bisa menjadi berlangsung lancar, itu akan menjadi indikator pelaksanaan pilkada di Kabupaten Manokwari, namun juga di Provinsi Papua Barat. Sidarman juga menambahkan sebagai penyelenggara diharapkan Pilkada 27 November mendatang tidak terulang lagi PSU di distrik Manokwari Barat, karena Manokwari Barat sebagai barometer di Kabupaten Manokwari dan juga di Provinsi Papua Barat. Baik itu prosesnya maupun teknis pelaksanaannya itu harus betul-betul bagus. Jangan kemudian kita mendengar kabar nanti ada apa kemarin yang di TPS itu PSU. Jangan lagi ada PSU di Kabupaten Manokwari hanya karena petugasnya menggambarkan sesuatu. Ya, itu bisa biarlah jadi pelajaran untuk kami, pelajaran untuk kita. Mari kita jadikan 7 TPS kemarin itu menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Tidak ada lagi PSU di Kabupaten Manokwari. Kita upayakan itu bersama. Jadi tekad kita bersama sebagai keluarga besar penyelenggara. Usai dilakukan pengukuhan dan pelantikan, KPU Kabupaten Manokwari menjadwalkan bimbingan teknis kepada semua anggota KPPS yang berada di 9 distrik se-Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka memberikan pemahaman tentang fungsi intelijen kejaksaan sebagai penegak hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan strategis di Provinsi Papua Barat, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggelar in-house training yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan vertikal. Usung tema penguatan fungsi intelijen penegakan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis atau PPS di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua Barat. In-house training IHT yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat berlangsung sehari di Manokwari pada Rabu 6 November 2024. Kegiatan in-house training atau IHT dihadiri pejabat dari Balai Pelaksana Jalan Nasional Papua Barat, pimpinan dan staf PT PLN wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih, serta tamu undangan lainnya. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat selaku Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang fungsi intelijen kejaksaan dalam melakukan pengawasan. Lebih lanjut disampaikan bahwa pengamanan pembangunan strategi memiliki 6 prinsip, di antaranya objektif SIAKO dan tindakan dari penyelenggaraan PPS didasarkan pada fakta dan tidak dapat dipengaruhi dari pendapat, pertimbangan, dan kepentingan pribadi atau golongan. Untuk memberikan pemahaman tentang fungsi intelijen kejaksaan sebagai fungsi penegakan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis atau PPS yang merupakan bagian dari tugas bidang intelijen penegakan hukum melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berencana dan arah untuk mencegah dan atau melawan upaya pekerjaan kegiatan intelijen dan atau pihak lawan yang merugikan kepentingan penegakan hukum serta ketertiban dan ketentraman umum dalam pembangunan strategis. Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Dr. Muxli Kudin, dalam sambutannya saat membuka in-house training PPS, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan internal yang melibatkan instansi lain dengan tujuan agar instansi lain juga memahami fungsi intelijen dalam melakukan pengamanan pembangunan strategis. Nah, sungguhnya in-house training itu latar belakang awalnya adalah pelatihan untuk penguatan internal. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian ketika pelatihan untuk penguatan internal kok mengundang pihak luar? Nah, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, mohon maaf, kalau kita lihat Presiden Prabowo katakan aja dengan asta citanya misalkan, bagaimana penegakan hukum dan lain sebagainya. Maka mohon maaf, tidak mungkin bahwa asta cita yang ketujuh itu kaitannya dengan penegakan hukum misalkan, gitu ya, akan berjalan dengan sebaik-baiknya, manakala kemudian tidak ada satu pemahaman. Setuju, Pak? Manakala tidak ada satu pemahaman. Nah, makanya pemahaman persepsi ini kemudian yang menjadi penting. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa
Intelijen kita, kejaksaan itu adalah intelijen penegakan hukum. Ketika intelijen penegakan hukum, maka sesungguhnya punishment adalah yang paling terakhir. Tetapi yang paling pertama adalah bagaimana kita melakukan pencegahan. Nah, ketika kita melakukan pencegahan, nah tentunya adalah kita akan berkolaborasi dengan teman-teman dalam tanda petik gitu ya, yang punya kemungkinan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum supaya tidak melakukan terlebih dahulu. Karena saya selalu mengatakan bahwa saya lebih senang kalau bapak-bapak datang ke kantor saya untuk ngopi. Tapi saya tidak suka kalau bapak datang ke kantor saya pulangnya pakai rompi. Tepuk dulu dong. Selain pengamanan di bidang intelijen, Wakajati juga menyampaikan perlu adanya pemahaman dari instansi pemerintah dan instansi vertikal dengan tugas dari bidang perdata dan tata usaha negara dalam pengelolaan lembaga pemerintahan sudah pasti berlandaskan pada pengelolaan pemerintahan yang baik serta tata kelola perusahaan yang baik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Rabu 6 November kemarin, Kepala Pengadilan Negeri Manokwari Berlinda Ursula Mayor melantik 3 pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manokwari. 3 pimpinan Dewan yang dilantik ialah Johnny Muit, Daniel Mandacan, dan Johan Brian Makatita. 3 pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DPR Kabupaten Manokwari berlangsung Rabu 6 November 2024 di ruang sidang DPRD Sowi Gunung Manokwari. Dipimpin oleh Kepala Pengadilan Negeri Manokwari, Berlinda Ursula Mayor, yang ditandai dengan pengambilan sumpah janji, penandatanganan berita acara, serta penyerahan surat keputusan Gubernur Papua Barat. Usai prosesi pelantikan, dilanjutkan juga dengan penyerahan palu sidang dari pimpinan lama kepada pimpinan DPRD yang baru. 3 pimpinan DPRK Manokwari yang dilantik ialah Johnny Muit sebagai Ketua DPRD dari Partai PDI Perjuangan, serta 2 wakil ketua yakni Daniel Mandacan fraksi Otsus dan Johani Brian Makatita wakil ketua Partai Gerindra. Sementara wakil ketua DPRD dari Partai Golkar belum dilantik karena masih harus menyelesaikan masalah internal partai. Usai dilantik, Ketua DPRD Johnny Muit di kesempatan tersebut menyampaikan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi dan juga pusat peradaban di tanah Papua. Maka DPRD siap ikut bekerja sama dengan pemerintah daerah guna mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi, yakni sebagai wakil rakyat. Pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Manokwari berlangsung hikmat dihadiri PLT Sekda Manokwari, Harjanto Ombesapu, mewakili PLT Bupati, para pimpinan organisasi perangkat daerah, serta keluarga dan kerabat pimpinan DPRD. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat kembali menggelar gerakan pangan murah dengan harapan dapat memberikan harga pangan yang lebih murah di bawah harga pasar dan mudah dijangkau oleh warga masyarakat. 7 November 2024 gerakan pangan murah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat merupakan kegiatan yang diprakarsai oleh Badan Pangan Nasional, dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sudah berjalan selama 16 kali selama tahun 2024. Kegiatan tersebut menggandeng beberapa distributor sembako yang ada di Kabupaten Manokwari untuk berkolaborasi menyiapkan bahan pokok yang dijual ke masyarakat. Kegiatan gerakan pangan murah yang ke-16 kali dilaksanakan di halaman kampus Polbantan Manokwari. Dalam kegiatan gerakan pangan murah, antusias warga yang hadir untuk berbelanja terlihat cukup tinggi. Kegiatan gerakan pangan murah yang dilaksanakan bertujuan mendekatkan pasar kepada masyarakat agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berbelanja dengan harga yang lebih terjangkau. Murah. Kami lihat titik-titik di mana yang memang daerah-daerah yang inflasinya agak naik tinggi, daerah-daerah itu yang kita pakai dan kita ke sana untuk menyelenggarakan GPM ini. Kenapa? Supaya kita bisa membantu masyarakat kecil yang mungkin tidak mampu atau tidak bisa untuk membeli dari pangan lokal dan sebagainya yang sudah ada, sehingga kami dari pihak pemerintah membantu agar meringankan beban daripada masyarakat itu. Kepala Seksi Harga Pangan Elianti Mayang Sari menambahkan penilaian
Badan Pangan Nasional sepanjang gerakan pangan murah berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat masih dalam kondisi normal. Sedangkan yang harus diantisipasi memasuki Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Butuh sinergitas antara pemerintah provinsi dan juga kabupaten untuk melihat hal tersebut. Nah, semuanya lokal. Nah, cabai merah, cabai rawit itu lokal. Kalau bawang itu memang ada dari luar kan ya, tetap dengan biaya ongkos angkut atau ongkos kirim. Tetapi kalau misalnya di sana surplus, tentu kan harganya juga tetap turun ya, walaupun ada ongkos angkutnya. Jadi tidak semahal. Nah, sepanjang ini penilaian dari Bapanas kemarin itu semua harga di kita itu masih dalam kondisi normal. Nah, mungkin harus diantisipasi itu nanti mau HBKN Natal ini. Mungkin setelah November mau masuk ke Desember, nah itu mungkin tetap harganya akan bergejolak. Mungkin dari instansi terkait lainnya bisa kabupaten, perdagangan kabupaten atau provinsi, atau juga mungkin TNI Polri. Biasanya kan di HBKN itu mereka juga biasanya menggelar gerakan pangan murah atau pasar murah. Kita memang berharapnya seperti itu ya. Hingga bulan November, pelaksanaan gerakan pangan murah di Papua Barat hanya dilaksanakan di Kabupaten Manokwari sebanyak 16 kali. Kabupaten Fakfak dan Kaimana berlangsung sekali dan akan dilaksanakan yang kedua kalinya di pertengahan bulan November. Selanjutnya di Kabupaten Manokwari Selatan juga akan melaksanakan hal yang sama. Sedangkan untuk Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2024 tidak melaksanakan gerakan pangan murah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka meningkatkan kualitas jurnalis di Manokwari, ibu kota provinsi Papua Barat, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat berkolaborasi dengan SKK Migas dan Geting Oil Kasuri melakukan kegiatan pelatihan menulis feature. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat berkolaborasi dengan SKK Migas wilayah Papua Maluku dan Genting Oil Kasuari berhasil menyelenggarakan pelatihan penulisan berita feature pada Selasa 5 November 2024. Pelatihan yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari ini dihadiri puluhan wartawan lokal yang antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pemaparan materi oleh narasumber hingga praktek menulis feature. Pelatihan berlangsung sehari mengusung tema menulis future hulu migas untuk masa depan Papua itu asik. Dibuka oleh penjabat Gubernur Papua Barat melalui Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Frans Istia. Dihadiri Ketua PWI Pusat Sulmansyah Sekedang. Ketua PWI Papua Barat Bustam pada pembukaan latihan mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan wartawan dalam menulis berita future. Menulis future menjadi penting, terutama karena seringkali menjadi kategori lomba tingkat nasional dan merupakan syarat dalam uji kompetensi wartawan jenjang muda. Pelatihan berlangsung sehari dengan pemateri utama wartawan senior Asro Kamal Rokan selaku Sekretaris Dewan Penasehat PWI Pusat. Dengan pengalaman luasnya dalam dunia jurnalistik, ia memberikan inspirasi dan wawasan berharga bagi para peserta. Dengan dilakukannya pelatihan menulis future, SKK Migas di wilayah Papua Maluku juga berharap melalui pelatihan ini mampu meningkatkan kemampuan para jurnalis sehingga dapat menjadi spesialis penulisan future yang mampu menyajikan pemberitaan berimbang. Dalam kesempatan yang sama, External Affairs Supervisor Genting Oil Kasuari, Hendy Sahetapi, mengenalkan sekilas tentang Genting Oil yang beroperasi di Kabupaten Teluk Bintuni dengan wilayah kerja Bintuni dan Fakfak. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menambah kemampuan penulisan bagi wartawan di daerah ini, serta dapat meningkatkan kompetensi wartawan. Sehingga informasi-informasi terkait Papua Barat, terutama informasi perkembangan industri hulu migas dan hilirnya, sangat penting tersampaikan ke masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Cegah stunting itu penting. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan beresiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Stunting bisa diatasi hanya dalam 100 hari kehidupan pertama, oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa beresiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa. Ayo, mari kita semua wujudkan Bintuni sehat dan bebas stunting. Bapak, Mama, Saudara, dong semua, mari jaga kitong punya anak-anak supaya terhindar dari stunting. Hidup berencana, itu keren. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, ratusan masyarakat Kaimana meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kaimana. Tadi ratusan masyarakat mendatangi kantor Bawaslu Kaimana. Mereka meminta Badan Pengawas Pemilu segera menindaklanjuti laporan adanya video dugaan salah satu pasangan calon bupati yang melakukan pelanggaran saat kampanye beberapa waktu lalu. Jelang pemilu kada yang akan berlangsung pada Rabu 27 November 2024 mendatang. Selain itu, masa juga meminta Gakumdu yang ada di Bawaslu Kaimana untuk segera diganti. Mereka berharap agar Bawaslu bekerja secara profesional, jika tidak mereka akan datang kembali dengan masa yang tentunya lebih besar. Demo hari ini tujuannya untuk Bawaslu berperilaku bekerja sesuai tupoksinya, bertindak adil, laporan ditindaklanjuti baik, supaya ada alasan yang jelas. Jangan hanya satu kandidat saja yang ditelusuri, tapi yang lain dibiarkan. Hal pengalaman ini kami sudah lakukan sudah alami pada saat kami rambut calon perseorangan. Upaya kami sudah lakukan sesuai prosedur hukum, tapi selalu mental. Ternyata tiangnya ada di Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu kami minta untuk lebih profesional dalam bekerja. Ini kalau tidak bisa ya, kita akan buka Bawaslu. Jadi ada dugaan temuan-temuan? Ya, dengan berdasarkan temuan. Terlalu banyak sekali temuan yang kami laporkan yang hari ini mental. Ini ada apa begitu dengan Bawaslu Kaimana? Kita sudah beranggap bahwa Bawaslu tidak lagi netral seperti apa yang menjadi tujuan dia. Wakapolres Kaimana, Kompol Kindli Haryanja berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di depan kantor Bawaslu Kaimana. Satu, polisi netral. Ada satu lagi, kalau nggak netral, Mama kasih kita informasi dengan buktinya. Nanti aspirasi Mama yang di Bawaslu kita dalami. Oke. Ya, yang pasti semuanya butuh waktu, Mama. Mohon waktu. Nanti berikutnya. Iya. Iya. Iya, Mama. Cukup ya, Mama? Ya. Terima kasih. Silakan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, debat pertama publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024 akan berlangsung pada Sabtu 9 November 2024. Sejumlah masyarakat Kaimana berharap debat calon bupati dan wakil bupati ini dapat berjalan aman dan lancar. Tinggal menghitung hari lagi, debat pertama calon bupati dan wakil bupati Kaimana akan berlangsung Sabtu 9 November 2024 bertempat di Gor Triton, Kaimana. Debat pertama ini akan diikuti kedua pasangan calon bupati nomor urut 1, Hasan Ahmad dan Ishak Waryensi, dan paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Freddy T dan Sobar Somad Puarada. Sejumlah masyarakat Kaimana pun berharap debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati dapat berjalan aman dan lancar, sehingga masyarakat dapat memilih calon pemimpin 5 tahun ke depan yang kembali melihat masyarakat. Bapak Bupati Hasan sama wakil Pak Hasan
sama Bapak yang sekarang ini saya pesan sama dia punya wakil pesan saya atas nama Ibu Lenorce Buluroy yang saya sampaikan untuk Bapak kedua ini Muhammad. Itu tadi saya minta terima kasih banyak yang kita tadi sampaikan untuk adik. Sementara itu, Maria, ibu rumah tangga, juga berharap siapapun yang nantinya terpilih menjadi pemimpin di Kabupaten Kaimana untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan, tetapi juga memberikan proyek pekerjaan bagi masyarakat. Iya. Kalau saya itu ya bupati yang lama naik ya asal baik saja. Kalau yang baru juga ya asal baik tuh masyarakat Kaimana lancar. Ada dapat kerja supaya bisa ada proyek-proyek juga masyarakat juga bisa kerja. Dari pantauan TVRI Papua Barat, jelang debat pertama calon Bupati Kaimana dan Wakil Bupati Kaimana, situasi kota Kaimana terpantau aman. Dari Kaimana, Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara Kepala Suku Besar Arfak Domingus Madacan berharap pemerintah kabupaten dan juga provinsi harus bekerja sama untuk merangkul pengusaha orang asli Papua. Apabila dilakukan, maka akan memberikan dampak positif bagi pembangunan indeks manusia di Papua Barat. Pesan dan juga masukan yang diberikan oleh Kepala Suku Besar Arfak Domingus Madacan saat menghadiri kegiatan Musyawarah Daerah 1 Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua. Dirinya menilai selama ini masih banyak pengusaha asli Papua yang terabaikan. Untuk itu peran nyata agar kontraktor orang asli Papua bisa kembangkan diri dan siap menjadi kontraktor yang profesional sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dalam sambutannya, Domingus Madacan mengatakan, ke depan komunikasi harus dilakukan antara pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi Papua Barat untuk bertanggung jawab melihat kontraktor orang asli Papua. Apabila berjalan dengan baik, akan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia, mengurangi angka kemiskinan, dan juga membuka lahan pekerjaan. Harus ditindaklanjuti, dalam arti minta waktu ketemu juga dengan para bupati, wakil bupati terpilih nanti. Sehingga mereka juga tanggung jawab. Yang pertama juga sudah pelantikan, kamu datang, kita bicarakan ya. Sehingga ini kalau kita pakai tanggung jawab ini sudah ya. Angka pengangguran kita di tanah Papua atau Papua Barat bisa yang tinggi sekali bisa turun ya, angka kemiskinan ini juga ya yang tinggi kita bisa turunkan ya, IPM kita juga kita bisa turunkan kalau ya OAP juga sesuai dengan Perpres tadi ya, mereka mendapatkan pekerjaan karena IPM kita kan diukur dari pendapatan ya, diukur juga dari pendidikan, kesehatan seperti itu ya. Kemudian juga angka pengangguran ya, ketika pengusaha orang asli Papua dapat pekerjaan, memberikan peluang kesempatan kerja bagi orang lain juga, atau saudara keluarga juga ikut bekerja di perusahaan. Itu berarti semua akan mendapatkan pendapatan seperti itu. Dengan adanya sinergitas antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan juga perkumpulan asosiasi lokal kontraktor orang asli Papua, ke depan ada prioritas yang diberikan, sehingga pekerjaan yang ada dapat dibagikan merata kepada para kontraktor orang asli Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, saudara, sekalipun terbatas dalam sarana prasarana pendukung asesmen nasional berbasis komputer ANBK SD Impres 675, Tumburuni, Fak-Fak Papua Barat optimis dapat melaksanakan ANBK secara mandiri. Selasa 5 November 2024 merupakan hari terakhir dilaksanakannya asesmen nasional berbasis komputer atau yang disingkat ANBK Mandiri di SD Fak-Fak Papua Barat. Hal tersebut dijelaskan Ferinau, Kepala Sekolah SD Impres 675 Tumburuni Fak-Fak. Di tahun 2024 melakukan ANBK Mandiri. Diawali simulasi di bulan Oktober dan tanggal 4-5 November 2024. Sesuai penjelasan Ferinau, ada 24 murid kelas 5 yang mengikuti ANBK yang dibagi dalam 3 sesi,
dikarenakan keterbatasan sarana prasarana. Ya, hari ini tepat tanggal 4 dan tanggal 5 November 2024, SD Impres 675 Tambaruni melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK sebagaimana regulasi ataupun ketentuan yang diatur dalam Permendikbud tentang asesmen nasional. Untuk SD Impres 6 Tambaruni Kabupaten Fak-Fak sendiri, kami di tahun 2024 mencoba untuk melaksanakan secara mandiri, dan kami sudah lalui mulai dari kegiatan simulasi di bulan Oktober, kemudian dilanjutkan dengan gladi bersih di tanggal 21 dan 22, dan pada hari kemarin, tepatnya tanggal 4 dan hari ini tanggal 5, kami melaksanakan ANBK utama. Walaupun dengan keterbatasan sarana, dalam hal ini perangkat komputer atau PC, laptop, tapi kami antusias dan optimis akhirnya pelaksanaan ANBK telah dilaksanakan untuk hari yang kedua, hari terakhir, dan hari ini adalah sekarang sedang berlangsung sesi ketiga, sesi terakhir, karena kebetulan siswa kami, tepatnya di kelas 5, itu berjumlah 24 siswa yang harus kita bagi dalam 3 sesi, karena keterbatasan perangkat, sehingga anak-anak mulai start itu dari pukul 7.30, dan berakhirnya sesuai dengan jadwal itu pukul 4.16. Kegiatan ANBK di SD Impres 675 yang dilaksanakan selama 2 hari berjalan lancar dan sukses. Ferinau juga mengapresiasi peran serta panitia ANBK 2024 di sekolahnya, termasuk proktor dan teknisi, serta anak-anak siswa yang stay setiap hari. Karena setiap sesi itu dialokasikan waktu sebanyak 3 jam. Namun, puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, mulai dari hari pertama sampai hari ini, hari kedua, pelaksanaan ANBK di SD Impres 675 Tambaruni berjalan sukses, berjalan lancar, dan ini semua berkat kerja keras teman-teman panitia, dalam hal ini ketua dan para pengawas, kemudian tidak lupa juga peran serta dari proktor yang kami miliki, kebetulan punya SD Impres 675 sendiri, dan juga teknisi yang ada di sini. Sehingga kami bisa melaksanakan ANBK secara mandiri dan bisa terlaksana sampai sekarang. Sesuai pantauan tim liputan, SD Impres 675 Tumburuni Fak-Fak hanya memiliki 8 unit komputer laptop. SD Impres 675 Tumburuni Fak-Fak terletak di Jalan Ki Hanjar Dewantara, Kelurahan Fak-Fak Selatan, Fak-Fak, Papua Barat. Frans Tamaela, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, Saudara Kepala Sekolah SD Impres 675 Tumburuni Fak-Fak mengakui bahwa ANBK merupakan ajang untuk memperoleh data pendidikan guna merencanakan program pendidikan ke depan. Disampaikan Ferinau, Kepala Sekolah SD Impres 675 Tumburuni. Diakui Ferinau merasa terbantu ANBK memberi data kemampuan anak dari sisi literasi maupun numerasi. Harapan kami, karena ANBK ini merupakan evaluasi yang dilakukan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan untuk menemukan pencapaian standar pendidikan baik secara nasional hingga pada daerah kabupaten kota, yang mana dalam bentuk rapor pendidikan setiap tahun. Ini menjadi sebuah data penting bagi kami Satuan Pendidikan untuk kemudian membuat sebuah rencana-rencana pengembangan sekolah ke depan melalui data. Jadi kami sangat terbantu dalam hal pelaksanaan ANBK karena ini merupakan salah satu kegiatan atau salah satu
program yang memberi kami data akurat yang begitu valid tentang kualitas anak didik kami, baik dari sisi literasi maupun numerasi. Ferinau juga berharap ke depan ada regulasi yang tepat sesuai substansi pengembangan pendidikan ke depan. Diakuinya bahwa dengan asesmen nasional, instansi terkait di dunia pendidikan harus mampu menyusun program pendidikan yang mengacu dari asesmen nasional ini. Dan juga kualitas dari setiap tenaga pendidik, guru, sehingga itu menjadi bahan evaluasi penting bagi satuan pendidikan dalam merancang rencana pengembangan sekolah ke depan. Dan tidak terlepas dari itu, harapan kami juga melalui rapor pendidikan yang nanti akan selesai atau keluar setelah pelaksanaan ANBK ini, dan juga ada survei lingkungan belajar atau Sunlingjar, itu menjadi data penting bagi kami tidak hanya di satuan pendidikan tapi juga di daerah. Dalam hal ini instansi teknis untuk menjadikan ini sebagai data untuk program-program atau rencana-rencana pengembangan program pendidikan di daerah. Frans Tamaela, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Cegah stunting itu penting. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan beresiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Stunting bisa diatasi hanya dalam 100 hari kehidupan pertama, oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa beresiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa. Ayo, mari kita semua wujudkan Bintuni sehat dan bebas stunting. Bapak, Mama, Saudara, dong semua, mari jaga kitong punya anak-anak supaya terhindar dari stunting. Hidup berencana, itu keren. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, program renovasi gedung yang sekolah yang digagas oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan diawali sejak 30 Agustus lalu, pada Selasa 5 November 2024 diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Muhammad Syarifuddin. 30 Agustus 2024 lalu, dalam rangka ulang tahun Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Papua Barat melakukan aksi sosial dengan merenovasi Sekolah SD Negeri Sowi Indah di Kampung Roro, Kelurahan Wosi. Sehingga pada Selasa November 2024, Sekolah SD Negeri Sowi Indah diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Muhammad Syarifuddin. Peresmian SD Negeri Sowi Indah ditandai dengan pengguntingan pita, peninjauan gedung kelas, serta penyerahan bantuan sepatu bagi siswa kepada pendiri sekolah Tresya Ngutra. Acara peresmian gedung sekolah yang direnovasi dalam waktu 2 bulan lebih dihadiri Wakajati Papua Barat, Kajari Manokwari beserta para pejabat lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Kementerian PUPR Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan. Pembina yayasan sekaligus pendiri Sekolah SD Negeri Sowi Indah dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang hadir menjawab mimpi mereka sehingga bisa memiliki gedung belajar yang layak, karena selama 3 tahun mereka bersekolah di gedung yang tidak layak. Sebagai pendiri, saya merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Kurang lebih 3 menjelang 4 tahun, anak-anak ini saya bina dan ini ada sentuhan langsung, bantuan yang langsung yang diberikan. Saya sampaikan terima kasihnya tak terima. Terima kasih banyak ya Bapak Kejati.
Kejaksaan Tinggi dan kerjasamanya dengan Balai PUPR, sehingga sekolah kami bisa dibangun seperti yang indah seperti ini. Terima kasih banyak ya Bapak-Bapak. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Muhammad Syarifuddin dalam sambutannya menyampaikan apa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan merupakan sebagai langkah awal dalam rangka mengajak pihak lain termasuk pemerintah untuk memberikan perhatian penuh dalam bidang pendidikan. Saya saksikan sudah lebih baik dari 2 bulan yang lalu ada sertifikat pertama. Mudah-mudahan di suatu langkah awal bagi kita khususnya di Papua Barat bisa lebih meningkatkan sarana pendidikan bagi anak kita dan bisa lebih berkembang ke seluruh pelosok-pelosok di Papua Barat ini khususnya di Manokwari dan dapat membantu pendidikan anak kita sehingga dapat menjadi anak yang berguna dan menjadi pemimpin di masa depan. Keberadaan SD Sowinda ini bisa menjadi sekolah yang mendapat prioritas bantuan dari Dinas Pendidikan baik kabupaten maupun provinsi. Dan saya setuju dengan pendapat Ibu Teresia bahwa pendidikannya harus gratis. Karena sudah semua dibiayai oleh pemerintah, guru-guru sudah masuk dalam digaji oleh pemerintah baik daerah maupun pusat, dan seluruh sarana pelaksana pendidikan sudah ditanggung oleh dana dari pusat. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Abdul Fattah dalam sambutannya mengapresiasi langkah baik yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam menjawab mimpi dari Yayasan Cahaya Papua Barat dan SD Sowi Indah untuk memiliki gedung sekolah yang layak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi suatu amalan dan untuk dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di tanah Papua khususnya di Kabupaten Manokwari. Kemudian kami juga menyampaikan kepada Ketua Yayasan bahwa kami dari Dinas Pendidikan Papua Barat tentunya kami tetap mendorong dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari supaya bisa memberikan perhatian lebih serius terhadap sekolah ini. Karena kita lihat dari awal sekolah ini tadi sudah disampaikan seperti apa, dan hari ini kita melihat pemandangan yang begitu menggembirakan bahwa ini sudah menjadi layak untuk dijadikan tempat belajar bagi anak-anak. Kedepannya, pemerintah provinsi akan terus memberikan perhatian kepada SD Sowi Indah sehingga tujuan untuk menyiapkan fasilitas pendidikan agar anak usia sekolah dapat menikmati pendidikan yang layak dapat terpenuhi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Dr. Gi Henry Sembiring pada Senin kemarin telah resmi memasuki masa purna tugas. Untuk melanjutkan tugas sebagai Sekda, maka Wakil Bupati Manokwari yang juga sebagai PLT Bupati menugaskan Haryanto Ombesapu, Asisten 2 Sekda Manokwari menjadi PLT Sekda Manokwari. Senin 4 November 2024, Sekda Kabupaten Manokwari Dr. Gigi Henry Sembiring resmi purna tugas yang ditandai dengan penyerahan surat keputusan surat purna tugas oleh PLT Bupati Manokwari Edi Budoyo di ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari. Selain penyerahan surat keputusan purna tugas Sekretaris Kabupaten Manokwari PLT Bupati Manokwari Edi Budoyo yang juga sebagai Wakil Bupati definitif menyerahkan surat tugas kepada Harjanto Ombesapu sebagai PLT Sekda Kabupaten Manokwari. Acara penyerahan surat keputusan purna tugas dan surat tugas Bupati Manokwari serta penandatanganan serah terima jabatan Sekda Manokwari dihadiri Hermus Indo Bupati Manokwari yang saat ini mengambil cuti kampanye, pimpinan OPD serta PT Taspen. PLT Bupati Manokwari Edi Budoyo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada mantan Sekda Kabupaten Manokwari yang telah menjalankan tugas dan bertanggung jawab hingga memasuki purna tugas. Beliau merupakan bagian tersendiri bisa melaksanakan tugas sampai purna tugas, tidak ada hambatan suatu apapun, dan masih akan melanjutkan kegiatan sehari-hari yang lainnya. Dan Pak Sekda yang baru kami ucapkan selamat menjalankan tugas, didukung oleh para pimpinan OPD, para staf ahli dan para tenaga ahli, serta para camat dan para lurah yang ada di lingkup Kabupaten Manokwari.
Sekda Manokwari Purna Tugas Dr. Gigi Henry Sembiring di kesempatan tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Manokwari karena dapat mengabdi kurang lebih 3 tahun sebagai sekretaris daerah. Saya harap pimpinan OPD tunjukkan jati diri saudara-saudara, harus rajin apel karena kebetulan Sekda ada asistennya, ada staf ahlinya. Tetapi kalau pimpinan OPD itu tidak ada staf ahli, kepala dinas, tidak ada tenaga ahli dan sebagainya. Jadi kalau saya paras masih ada Pak As2, masih ada Pak Irwanto, masih ada Pak Wanto, tenaga ahli juga masih aktif. Di kesempatan yang sama, PLT Sekda Manokwari Harjanto Ombesapu juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati karena dipercayakan mendapat kesempatan dan menjabat sebagai PJ Sekda selama 3 bulan untuk menyiapkan Sekda definitif. Untuk menjalankan tugas-tugas Sekda, Ombesapu berharap adanya dukungan dari pimpinan OPD, Kepala Distrik dan juga Lurah. Minta dukungan terutama pada pimpinan OPD, para kabak, para sekretaris, dan para kepala bidang, para kepala distrik, para lurah. Tugas yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan ini, saya tidak bisa berjalan sendiri. Tidak hanya itu, namun PLT Sekda juga berharap apel pagi di setiap OPD dilakukan setiap hari. Selain itu, ASN yang jarang masuk kantor untuk bisa aktif masuk kantor. Serah terima jabatan Sekda Manokwari juga diwarnai dengan penyerahan tunjangan hari tua dari PT Taspen dan Bank Mandiri, serta penyerahan mobil dinas dari Sekda lama kepada PLT Sekda. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi seputar pilkada. Saudara berkampanye memaparkan visi misi serta program kerja kepada masyarakat Kampung Bowi Subur SP6 Distrik Masni. Hermus Indo mengajak warga untuk memberikan kesempatan kepada dirinya bersama Haji Mugiono untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Manokwari. 6 November 2024, pasangan nomor urut 2 Hermus Indo dan Haji Mugiono melakukan kampanye tatap muka dengan warga Kampung Bowi Subur SP6 Distrik Masni. Kehadiran pasangan calon bupati dan wakil bupati dan Ketua Serikandi Hero, Nyonya Febelina Indo, mendapat sambutan hangat dari warga setempat. Mengawali kampanye tatap muka, perwakilan dari masyarakat setempat menyampaikan dukungan mereka kepada pasangan calon Hero, menyampaikan aspirasi mereka dengan harapan dapat ditindaklanjuti setelah Hero terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari periode 2025-2029. Sebagai calon Bupati, Hermus Indo menyampaikan berbagai program pembangunan prioritas, program pro rakyat, serta program 100 hari kerja yang akan dilakukan bersama wakil. Tentunya ada program yang diprioritaskan bagi warga transmigrasi, yakni pembangunan pabrik pupuk, penyelesaian sengketa tanah, serta program lainnya yang berhubungan pertanian. Oleh karena itu, Hermus Indo mengajak warga Kampung Bowi Subur untuk memberikan hak suara mereka kepada paslon Hero pada 27 November mendatang. Mugiono sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Manokwari dengan segala kerendahan hati dan juga ketulusan hati, bahkan juga cinta dan kasih sayang, kami datang di hadapan Bapak Ibu semua warga masyarakat di SP6 Kampung Bowi Subur ini. Sekiranya Bapak Ibu tidak berkeberatan, Bapak Ibu bisa sepakat dan setuju semuanya untuk bisa memberikan kesempatan sekali lagi kepada kami untuk memimpin Kabupaten Manokwari sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada tanggal 27 November tahun 2024. Di kesempatan yang sama, Ketua Serikandi Hero Nyonya Febelina Indo menyampaikan kerja keras telah dilakukan oleh pasangan calon dan tim koalisi untuk memenangkan Hermus Indo dan Mugiono pada 27 November mendatang.
Oleh karena masyarakat Bowi Subur juga diajak ikut mendukung pasangan Hero. Tidak hanya itu, Ketua Sri Kandi juga menyampaikan paslon Hero dengan dukungan 12 parpol dan anggota DPRD, maka sudah tentu aspirasi dari masyarakat akan diperjuangkan. Dan semua tim koalisi dan tim relawan hari ini bekerja dengan keras berdasarkan doa dan harapan, dan tentu tidak lain untuk Kabupaten Manokwari. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada kesempatan yang sangat baik ini kami juga berkunjung ke Kampung Bowi Subur SP6 Jalur 1 Barat dengan harapan memohon doa dan restu, sehingga pada hari Rabu tanggal 27 nanti, terhitung 21 hari dari sekarang, dengan segala kerendahan hati kami mohon berikan dukungan kepada Bapak Hermusindo dan Bapak Haji Mugiono untuk dapat memenangkan Pilkada Kabupaten Manokwari dengan dukungan doa dan suara dari Kampung Bowi Subur. Lebih lanjut disampaikan, seorang Hermus Indo merupakan putra Arfak terbaik dan Haji Mugiono merupakan perwakilan suku Nusantara yang besar dari lingkungan transmigrasi. Maka sudah pasti akan memperjuangkan nasib dari warga transmigrasi di dataran Wapramasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, saudara, kampanye perdana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya nomor urut 3 Elisa Kambu dan Ahmad Nausrao dihadiri ribuan massa pendukungnya di Pantai WTC Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tangan kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Elisa Kambu dan Ahmad Nausrao, disambut dengan tarian Yosim Pancar dan suling tambur menuju lokasi Pantai WTC Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Senin 4 November 2024. Kampanye perdana pasangan Elisa Kambu dan Ahmad Nausrao dihadiri ribuan massa pendukungnya yang datang dari sejumlah kampung dan kota Waisai. Elisa Kambu dan Ahmad Nausrao, calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua Barat Daya periode 2024-2029, diusung partai politik yakni Partai Gerindra, PKB, dan juga Partai PAN. Kampanye perdana menghadirkan juru kampanye Partai Gerindra, Ian Permenas Mandenas, politisi muda yang juga sebagai anggota DPR RI, dan perwakilan Partai PKB dan Partai PAN yang ikut dalam menyampaikan orasi politiknya. Ian P. Mandenas dalam orasi politiknya mengatakan, Partai Gerindra memberikan mandat kepada Elisa Kambu karena melihat masa kepemimpinannya 2 periode sebagai Bupati Asmat, banyak kemajuan dan mensejahterakan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Partai Gerindra ada di beliau berarti Prabowo Presiden, Elisa Gubernur Papua Barat Daya. Wajib hukumnya. Ya. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, Prabowo Presiden, Elisa Kambu, Ahmad Nausrao pimpin Papua Barat Daya. Salah satu kabupaten yang berhasil di bidang pendidikan dan kesehatan adalah Kabupaten Asmat. Kalau orang ke Asmat, masuk di rumah sakit Asmat sama seperti masuk ke rumah sakit Siloam di Jakarta. Hampir mirip pelayanannya. Itu. Karena apa? Daerah yang susah, beliau tahu bahwa masyarakat menjangkau kota akan sangat sulit. Beliau siapkan sarana prasarana, mulai dari perumahan, air bersih. Asmat itu dulu orang minum air, hanya minum air hujan. Hari ini bisa tanya masyarakat sana. Setelah Elisa Kambu bikin air bersih buat masyarakat di Asmat. Begitu pula juga dengan pendidikan. Artinya apa? Kalau pendidikan, kesehatan, infrastruktur beliau bisa buat di sana. Termasuk bandara. Dulu siapa yang bisa mendarat di Asmat dengan pesawat ATR? Tidak ada. ATR bisa mendarat di sana karena Elisa Kambu jadi bupati. Sementara itu, calon gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengatakan kehadirannya di Provinsi Papua Barat Daya bukan untuk mencari kekayaan, mencari harta, dan juga bukan untuk memperluas kekuasaan, tetapi ingin membangun Papua Barat Daya yang maju dan sejahtera. Elisa Kambu dan Ahmad Nausrao berkomitmen jika terpilih, pendidikan digratiskan mulai dari SD, SMP, dan SMA, selain pendidikan gratis bagi mahasiswa yang tidak mampu. Sementara di bidang kesehatan, setiap rumah sakit di kabupaten dan distrik akan ditempatkan dokter spesialis 3 orang untuk melayani masyarakat. Dengar, kalau Tuhan
Tuhan izinkan Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau mendapatkan mandat dari rakyat Papua Barat Daya. Kami pastikan tahun ajaran berikut tahun depan sekolah gratis. SPP tidak ada lagi. Mulai dari SD sampai dengan SMA. Untuk perguruan tinggi, kita wajibkan semua pemerintah daerah harus wajib menyediakan bantuan untuk anak-anak kita. Bantuan studi untuk mahasiswa kita. Tapi yang satu ini hanya untuk mereka yang tidak mampu. Kita akan pastikan semua rumah sakit kita yang ada di semua kabupaten harus memiliki dokter. Kampanye perdana pasangan Esa berjalan aman dan lancar. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara keluarga besar Bugis Makassar dan Toraja di Manokwari pada Senin 4 November 2024 mendeklarasikan dukungan serta komitmen mereka untuk memenangkan pasangan Hermus Indo Haji Mugiono pada Pilkada Kabupaten Manokwari. Dan keluarga besar Bugis Makassar Toraja mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Manokwari Hermus Indo Haji Mugiono dilakukan pada Senin 4 November 2024 di salah satu kafe di Manokwari. Deklarasi dukungan kepada paslon Hero dibacakan oleh Ketua Dewan Pembina Keluarga Bugis Makassar Toraja, Andi Sirajudin. Mereka menyatakan dukungan karena Hermus Indo Haji Mugiono layak melanjutkan kepemimpinan Hermus Indo dan Edi Budoyo. Dan saya mengajak kepada seluruh pilar supaya kita bisa bersatu untuk memenangkan pasangan Hermus dan Bapak Mugiono. Walaupun kami tahu tidak semua kami di warga KKSS Bugis Makassar Toraja berpihak di Pak Hero, tapi itu hanya sebagian kecil. Kami punya data dan kami bisa membuktikan itu, sehingga kami berharap dukungan dan kerjasama daripada rekan-rekan sekalian untuk memenangkan pasangan Hermus Indo. Pada deklarasi yang dihadiri keluarga besar Bugis Makassar dan Toraja, calon bupati Hermus Indo juga melantik tim yang siap memenangkan Hermus Indo dan Haji Mugiono. Hermus Indo di kesempatan tersebut menyampaikan deklarasi dukungan dari keluarga Bugis Makassar dan Toraja menjadi bagian penting karena menjadi barometer kemenangan Hero. Sebab warga Bugis Makassar dan Toraja di Manokwari menjadi penyumbang jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari. Terbesar demografi kependudukan untuk Kabupaten Manokwari. Tidak hanya kependudukan tapi DPT juga saya kira keluarga besar ini memberikan sumbangsinya yang besar. Jadi ketika keluarga besar Bugis Makassar Toraja menyatakan keberpihakannya ke kandidat tertentu, sama seperti malam hari ini kepada pasangan Hermus Indo dan Haji Mugiono, maka tidak mendahului kehendak Tuhan. Insya Allah pasangan Hermus Indo dan Haji Mugiono dipastikan memenangkan kontestasi Pilkada Kabupaten Manokwari. Hermus Indo juga mengatakan dirinya bersama Haji Mugiono telah mendapat dukungan dari berbagai suku Nusantara dan juga suku Papua lainnya. Tak hanya itu, mereka juga direkomendasikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Partai Gerindra. Dan juga dukungan dari 38 anggota DPRK Manokwari serta 12 partai politik, sehingga sudah tentu kemenangan akan diraih pada 27 November mendatang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua Barat hari ini, edisi Kamis 7 November 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanto Idorwai undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Erupsi ini disertai suara gemuruh dari puncak dengan guguran material abu vulkanik dan lontaran lava pijar ke arah utara sejauh 1.000 meter dari puncak erupsi. Selanjutnya, pos pengamatan gunung api Lewotobi Laki-Laki mencatat erupsi disertai gemuruh kembali terjadi secara beruntun hari ini pada pukul 6 dan pukul 6:25 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu teramati lebih kurang 2.000 meter di atas puncak atau